ada pester. Kalau tidak ada pesteran ya kita pakai plastik. Yang enak sebenarnya ada pester itu enggak otomatis jenengan itu bisa. Assalamualaikum, selamat sore, Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan, sehat sekalian semua, Rahayu, Rahayu, Sakuntu. Ketemu kembali dengan Mbah Dalang Jengleng, Dalangnya biasa untuk pertanian padi. Ini masih sore Mas, sudah sore. Tempatnya masih menyenangkan. Ini mumpung kita berkunjung ke sini juga. Mungkin ada unek-unek lah yang belum jelas kemarin. Memang ya kemarin itu masih kita sendiri juga repot. Kita hanya via telepon aja. Memang sementara begitu Mas, saya tuh sama teman-teman pertanian saking banyaknya ya. Tapi tidak apa-apa, insya Allah saya jawab sebisa mungkin. Dan gimana saat biasa saya itu menanam padi. Monggo. Mumpung bertemu dengan Pak Guru, Pak Dalang ini, saya mau menanyakan untuk pertanian organik Pak ya. Saya itu masih bingung untuk mulai persemaian itu sampai umur selesai gitu Pak. Jadi maksud saya itu pertama benih dulu, direndam, kemudian pas disebar dikasih apa, gini sampai nanam nanti 1 sampai 15 itu apa, kayak seperti itu Pak. Mungkin saya yang masih bingung seperti itu Pak Dalang. Jadi mohon penjelasannya saya. Terima kasih pilih teman-teman sekalian. Memang untuk padi itu sebenarnya rumit ya enggak ya rumit Mas Roy, karena kalau saya sejak kecil ya Mas, sejak kecil sama orang tua itu memang mulai garun buku sapi lah. Di tempat saya sulit sekali. Kalau di tempat saya sekarang ini kan udah enak, sudah modern semuanya. Pada dasarnya cuma begini Mas. Jadi di pertanian khususnya padi itu, kalau kita sudah bicara padi, memang yang ada terbenak di pikiran kita kan mesti tanah, olah tanah, bibit dan sebagainya toh. Itu kan otomatis itu. Memang pertama kali kita memang mau tanam itu kita tanya teman-teman daerah situ, atau boleh ya seperti ini kan, saya mau coba ini, itu memang hebat. Tapi dengan segala risikonya kan gitu. Segala risiko. Sebenarnya gini, kita tentukan aja dulu bibit itu yang terbagus menurut Anda atau menurut kanan kiri Anda atau teman-teman Anda. Karena pembibitan ini adalah awal yang paling penting untuk kesuksesan seorang untuk padi. Karena begitu kita keliru itu juga sulit. Kalau zaman dulu saya tuh tidak pernah beli bibit Mas. Kalau saya dulu itu panen rendeng, nanti tak buat untuk ketiga. Jadi panen 1, 2, 3 loh. Saya panen ini saya buat untuk nanti yang ketiga. Yang panen yang kedua, panen nanti yang ke-1. Jadi kita gang satu sesi penanaman, satu musim Pak. Satu musim itu kalau zaman dulu memang paling bagus. Dan saya dulu tidak pernah karena varietas dulu kan ya tidak banyak Mas. Dulu itu cuma paling IR64 dan sebagainya itu. Kita ambil aja dari satu rumpun itu yang terbagus berapa malai kita ambil, itu aja. Secukupnya kita, kemudian kita keringkan dan sebagainya. Karena sekarang ini sudah modern, di tempat-tempat pembibitan juga sudah banyak. Tentukan aja yang kira-kira Anda ada jaminan itu untuk pasti tumbuh. Dan kadang-kadang itu ada yang dikemen. Nah, jadi untuk penyemaian pertama itu biasanya gini, itu di PP dulu sebentar ya, disiarkan, dijemur sedikit aja panas. Nanti misalnya siang jam 12 saya kan nanti sore sekitar jam 4 itu kita ambil semua, kita siapkan untuk perendaman, boleh di bak, boleh di gentong dan macam-macam. Setelah itu semua disiapkan di situ, kemudian itu dimasukkan, dikasih air. Nah air ini
Kalau di BSM itu biasanya pakai seed BT dung insek itu. Seed BT dung insek itu, kemudian ditambah bisa ditambah dengan obatnya mau bakar itu bisa. Fungsinya, Pak? Fungsinya itu untuk sterilisasi dari penyakit-penyakit. Itu dikom. Kalau saya ngekom itu misalnya sore nanti besok sore baru saya angkat. Kita cari bekas sak itu yang agak ada plastik ya. Iya. Jadi airnya tidak mudah keluar. Ya sebentar keluar dapat tapi sedikit. Merembes ya katanya. Setelah dikasih masukkan situ diikat ya mas. Diikat diusahakan misalnya 1 kuintal dijadikan 3 atau 2 supaya nanti pecahnya itu merata. Dua sak. Dua sak atau 3 sak. Setelah itu iya. misalnya segini ya, ditali, kemudian ditaruh di depan yang kena sinar matahari panas ya, ungkep istilahnya. Kemudian tutup aja pakai plastik. Ditali. Nah, misalnya sore ini kita akan tutup itu. Kemudian besok pagi ini dibalik. Yang atas ditutup lagi. Sore dibuka, di sini lagi kita buka, kita kosor air, kita siram air sekali aja. Setelah itu tutup dianu lagi. Terus besok kita lihat sudah seberapa dukungnya itu pecahnya sudah berapa. Tambahnya itu berapa. Nah, ini ada beberapa sesi. Biasanya ada 1,5 hari sudah besar, ada yang 2 hari besar. Itu tinggal keinginan kita untuk menyemai. Kalau di sistem kobo, istilah sistem kobo itu langsung di pertanian ya, di tempat pertanian yang sudah dibikin di Garu setelah selesai. Nah ini saya jelaskan gitu. Kita bikin tempat bedengan yang sudah di Garu, yang sudah lembut itu ya, itu misalnya ukuran 1,5 kali panjangnya 4 meter 5 meter besar. Itu semprot dulu dengan disemprot dengan pemindah tanah. Selesai, kemudian kita taburi dengan pupuk padatnya, Setelah itu baru kita semai. Airnya nyemek gitu aja. Kemudian itu yang manual biasa. Nah ini itu biasanya 1 minggu baru kelihatan. Baru muncul. Beda lagi kalau saya kan memang ditabel mas, di rumah. Nah itu ditabel di rumah tuh lebih enak. Kalau ditabel di rumah kita mecah itu paling 2 mili atau 1 mili itu sudah bisa ditebak. Kalau ditabel itu gini, misalnya kita punya lahan di belakang ini mas, ada pester. Kalau tidak ada pesteran ya kita pakai plastik. Yang enak sebenarnya ada pester itu enggak otomatis jenengan itu bisa. Itu kita pertama kita tabur pupuk padat, kita buat bedengan pupuk padat. Itu 1 kilo untuk 2 meter lah bisa. Kemudian ditabur-tabur. Setelah itu kita kasih wadek mas. Wadek itu tanah yang dari Bengawan itu, dari kali yang seperti lumpur. Lumpur halus itu Pak ya, yang agak lunyu-lunyu itu. Itu kita ayak. Setelah itu kita tebarkan di situ kira-kira 2 cm lah. 2 cm atau 1,5 cm. Semua rata sama disemprot dengan pemindah tanah. Kemudian kita cari kalau ada sekam bakar. Kalau tidak ada ya untuk penutup itu bisa grajen. Misalnya hari ini kita semprot pembenah, besok baru kita sebar. Penyebarannya itu 1 kilo untuk 1,5 meter persegi. Itu 1 kilo. Jadi ini untuk tabel mas ya. Tabel semua disebar. Setelah itu sebar merata, kemudian kita tutup dengan sekam bakar. Sudah ditutup rapat. Nah setelah itu
kita tutup dengan terpal, tapi terpal yang tembus air. Oh, malah justru cari Harus tembus air, ditutup ya, misalnya bedengannya 1 meter kali 4 meter, Ya. kita tutup. Setelah itu tiap sore sama pagi disemprot di atasnya. Oh, di atas, Di tanpa atasnya. harus dibuka, Pak. Enggak usah dibuka, Ya. kan dia kerembes ke dalam. Disemprot. Setelah itu sekitar 4-5 hari jangan buka. Itu sudah segini. Biar kena sinar matahari. Berarti Ini yang model saya ini semprotannya cuman nanti SZPT aja. Setelah umur 1 minggu. setelah semai. Nah, setelah semai umur 1 minggu itu sudah segini, ya, semprot SZPT. SZPT ya 150 cc bisa. Itu semprot atau mungkin ditambah mungkin saja tidak masalah. Sedikit. Semprot. Setelah itu dibiarkan. Tinggal kita tanamnya umur berapa? Kalau saya ekstrim, saya 12 hari tanam juga berani. Itu jenengan. Kalau tempatnya itu tidak banjir, masih tidak apa-apa. Iya, iya. Ini khusus tempat-tempat yang tidak banjir dan airnya bisa langsung hilang. Dan kelemahan-kelebihan untuk tabel ini memang ekstranya harus di penggarapan sawah harus rata benar dan lembut benar, harus rata. Tempat medianya harus ya. bagus. Karena kalau ini ada yang dalam, yang tinggi ini yang dalam nanti akan mati. Kena air gitu. Karena ini habis tanam harus tidak ada air. 1-2 hari ada air. Sampai 3 hari. Setelah itu baru di hari ke-3, 4 baru kasih air. Ini walaupun nanti panennya kita mundur, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Anakannya luar biasa. Ya. Kenapa begitu? Karena ini masih ada cangkangnya. Oh, masih ada cangkangnya. Itu, ya. Itu cukup kita tanam dua-duanya cukup. Ada cangkang. Ini nanti luar biasa. Kalau yang istilah kobo yang kemarin kita ditabur di lahan, sama kita tanam mungkin di umur 22, 25 itu yang biasa. Itu tanamnya biasa. Kemudian yang mau saya kasih tahu juga nanti sistem di tempat jenengan tadi saya lihat kan tidak ada pematang, tidak ada kalenani, rene. Nah ini sebenarnya kita tidak bisa itu mengukur sistem perairannya harus penting, Mas. Itu betul. Itu masalah untuk persemaian saya kira seperti itu, Mas. Ya, persemaian mungkin sudah cukup, saya sudah jelas. Nanti biar teman-teman juga kan ikut saya mewakili. Nanti kan ada video kita yang untuk penyemaian. Ya, nanti mungkin saya mewakili. Kemarin saya lihat beberapa ada yang bertanya, Pak, tolong sampai dari awal sampai akhir. Mungkin saya mewakilkan mumpung ketemu Pak Guru ini ya kan. Kemarin sebenarnya juga sudah bikin, Mas, cuman kan kita tidak, saya agak vakum kemarin itu agak vakum, tidak bikin tutorial seperti ini ya karena kesibukan. Udah ini mulai hari ini saya siap. Oke. Matur suwun Pak Dala. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman.